Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, olahraga adalah merupakan hal yang berhubungan dengan muamalah. Ada beberapa poin yang hendaknya kita mengetahui dalam masalah olahraga. Hukumnya mubah. Pada asalnya yang berhubungan dengan olahraga itu mubah-mubah saja, karena kaidah usul fikih mengatakan yang berhubungan dengan masalah muamalah pada asalnya boleh-boleh saja sampai ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Maka semua jenis olahraga pada asalnya mubah, silahkan kita melakukannya. 2. Mubah bisa menjadi haram. Sesuatu yang mubah bisa menjadi haram apabila ternyata yang mubah itu diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sepak bola, demikian pula tenis meja, demikian pula olahraga yang lainnya mubah, demikian pula mubah saja. Tetapi ketika misalnya diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan memperlihatkan aurat, Rasulullah SAW mengatakan paha buat laki-laki itu aurat. Maka yang seperti ini tentu tidak diperkenakan dalam Islam. Contoh lagi misalnya, apabila olahraga itu malah menimbulkan pertengkaran, perkelahian, maka seperti ini pun perkara yang diharamkan dalam syariah. Contoh lagi misalnya olahraga itu membuat kita lalai dalam perbuatan sifat wajib, maka itu pun juga perkara yang dilarang dalam syariat. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apa maksudnya berlebih-lebihan? Yaitu melebihi kadar batas. Contohnya, kalau secara kesehatan bahwa olahraga itu yang bagus hanya beberapa jam saja, tentunya mereka para ahli yang paham, tapi akhirnya kita melakukan melampaui batas sehingga malah membuat badan kita lemah. Tentu ini perkara yang malah menimbulkan mudarat dalam syariat, dan itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Berlebih-lebihan juga contohnya jika habis waktu kita untuk olahraga sehingga akhirnya waktu habis untuk olahraga, maka ini juga perkara yang berlebih-lebihan. Gulu adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal guluwa fa innama halaka ma kana qablakum." Jauhi oleh kamu sikap berlebih-lebihan, karena gulu itu bisa membinasakan orang yang sebelum kita. Hadis riwayat Ahmad. Maka jangan sampai kita bersikap gulu sehingga akhirnya habis waktu kita untuk olahraga, padahal di sana tentunya ada kewajiban seorang muslim untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubah bisa menjadi ibadah. Sesuatu yang mubah bisa berubah menjadi ibadah apabila diniatkan dalam rangka perkara yang disyariatkan. Contohnya olahraga yang bisa bernilai pada pahala. Niat kita apa? Contohnya niat kita agar kita sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah enak dan tenang. Maka yang seperti ini adalah perkara yang disyariatkan tentunya, dan insya Allah kalau kita lakukan itu dengan niat yang seperti itu, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya amal itu disesuaikan dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya perkara-perkara yang mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah kalau itu menjadi wasilah untuk perkara kebaikan. Jadi bahwa niat sangat mempengaruhi di dalam perkara yang mubah, di mana yang mubah bisa menjadi pahala di sisi Allah apabila disertai dengan niat tujuan untuk sehat. Dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma berhati-hati, jangan sampai niat kita ingin sehat dan beribadah, tapi malah kemudian hati kita asik berlama-lama dan berpaling dari sesuatu yang lebih bermanfaat dari itu. Karena yang namanya hati itu bagaikan bejana. Ketika bejana itu dipenuhi oleh cinta sesuatu, maka cinta kepada yang lainnya itu akan pudar. Ketika kita misalnya berolahraga dan kita menjadi senang dan olahraga itu semakin senang, akhirnya jatuh pada sikap bulu, semakin senang sehingga menjadikan kita lalai dari perkara yang diwajibkan. Ini juga bahaya. Yang jelas semua dalam agama ada batasan-batasannya. Dalam agama ada perkara yang harus kita dahulukan dan tidak kita dahulukan. Misalnya jangan sampai kita lebih mendahulukan olahraga sementara di sana ada yang lebih bermanfaat bagi hati kita dan agama kita.
Tapi juga tidak boleh kita meninggalkan olahraga sama sekali, yang berakibat badan kita lemah. Akibat daripada kita tidak olahraga, kita jadi sakit-sakitan, badan kita lemah, akibatnya banyak penyakit. Ini kurang bagus juga. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ini perkara-perkara yang hendaknya kita perlihatkan dalam batasan-batasan dalam masalah olahraga. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.